Selamat malam bagi kita semua, saudara-saudaraku. Hari ini saya akan berbagi cerita kepada kita semua. Nah, mungkin cerita ini berguna bagi kita dengan judul Lubang Paku. Ada seorang anak yang memiliki temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Nak, jika kamu sedang marah, kamu harus memukul paku ini ke pagar itu." Hari pertama anak tersebut menancapkan paku sebanyak 50. Besok harinya anak tersebut menancapkan paku 40. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai perlahan berkurang. Hingga pada suatu hari ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu, ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tetapi bagaimana dengan pagar ini? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anaknya. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayahnya. Saudaraku, dari cerita tersebut, kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberi bekas luka kepada orang lain, meski mereka memberikan maaf kepada kita. Ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Saudaraku, bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak bisa membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, ada baiknya kita mengontrol emosi. Karena hal ini adalah kunci untuk tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, semua butuh tahapan. Namun, jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah terwujud. Saya, Antonius Kultom, generasi memberkati anak bangsa. Horas.